Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Tetaplah jadi temanku dalam menjalani hariku di bumi ya. Katanya, perpisahan yang paling menyakitkan adalah perpisahan yang gak pernah terucap. Tiba-tiba hilang, pergi, gak ada kabar. Akhirnya, ninggalin banyak tanda tanya yang gak ada habisnya. Menurutmu, perpisahan seperti apa yang paling menyakitkan? Pada nyatanya, bagaimanapun caranya berpisah pasti akan meninggalkan luka tersendiri untuk kita yang ditinggalkan. Entah karena memang sudah waktunya, sudah takdirnya dia kembali ke Tuhan Yang Maha Esa, atau ya emang udah gak bisa aja bareng-bareng. Bisa karena alasan tertentu, atau bahkan perpisahan tidak memandang apapun alasannya. Mungkin kalau memang udah takdirnya dia yang meninggalkan kita terlebih dahulu, kita tahu kalau kita nggak akan ketemu lagi di dunia. Tapi mungkin kita cuma bisa berharap bisa kembali dipertemukan di kehidupan selanjutnya. Memang perpisahan tanpa alasan, perpisahan tanpa pamit, tanpa ucapan, itu sangat amat menyakitkan dan menimbulkan banyak tanda tanya. Tapi ada satu perpisahan yang menurutku jauh lebih menyakitkan. Kita tahu masih ingin saling bersama, tapi kita juga tahu kita gak bisa bersama-sama. Walaupun perpisahan itu tanpa kata pamit, tapi kita tahu dia sebenarnya masih ada di dunia ini. Tapi kenapa? Kenapa kita gak bisa bareng-bareng lagi? Kenapa harus ada pilihan kita berpisah aja ya? Atau kenapa kita harus dipertemukan dengan situasi yang kita gak bisa milih juga, kita gak ada pilihan untuk bersama lagi. Dan akhirnya aku cuma bisa memperhatikannya dari jauh, mencari kabar kesana sini tentang dia, dan memastikan dia baik-baik aja keadaannya di sana. Mungkin udah banyak banget perpisahan yang aku alami, yang aku lewati. Dan setiap perpisahan tersebut memiliki rasa sakit yang berbeda. Yang namanya tadinya kita terbiasa bersama, melewati hari-hari bersama, bertukar cerita, saling memberikan semangat hidup. Tapi gak ada pilihan lagi untuk kita masih bisa melanjutkan itu semua. Mulai dari ditinggal orang yang kita sayang selama-lamanya, yang emang udah takdirnya dari Tuhan, lalu ditinggalkan dengan paksaan, dengan dipertemukannya situasi yang emang harus kita berpisah, walaupun masih ada kemungkinan untuk kita bertemu, tapi pasti itu akan jarang dan banyak cobaannya sampai berpisah karena ya mungkin dia ada orang baru di hidupnya yang lebih asik, yang lebih bisa mengerti dia. Jujur semalam aku baru aja ngeliatin arsipan Instagram, ngeliatin galeri-galeri foto-foto, video-video zaman tahun-tahun lalu, dan sebenarnya sakitnya berasa lagi sih. Kayak ngeliat momen-momen indah bersama orang-orang yang dulunya deket banget. Mereka yang menghibur, mereka yang selalu ada di hidup aku, mereka yang udah menciptakan banyak cerita indah di hidup aku. Tapi ya emang udah waktunya aja kita gak bisa bareng-bareng lagi. Kenapa sekarang seasing itu? Bahkan ada beberapa orang yang emang tanpa pamit
Mungkin emang udah hukum alamnya gitu. Mereka bertemu dengan orang baru, circle baru, dan ya udah, mungkin aku juga bukan yang dilupakan oleh dia. Mungkin dia juga merasakan hal yang sama dengan aku, yang sekarang mungkin aku juga banyak orang-orang baru di hidupku. Jadi ya, itu kenapa perpisahan tanpa pamit itu menimbulkan banyak tanda tanya, karena kita saling gak tahu nih, kenapa kita kok tiba-tiba saling ngejauh kayak gini. Kita cuma bisa saling menuduh, saling curiga kalau ya lo yang jauhin gue. Sampai akhirnya aku sekarang mungkin udah di titik sedikit demi sedikit menerima kenyataan bahwa setiap manusia ada masanya dan waktunya. Gak akan ada seseorang yang menetap di hidup kita, karena emang di dunia ini gak ada yang abadi. Sampai akhirnya aku juga ngerasa kayaknya gue udah mati rasa kali ya tentang ditinggalkan atau dengan perpisahan. Udah mulai terbiasa. Ya udahlah, kalau emang orang itu mau pergi dari hidup gue, ya udah pergi aja. Gue nggak bisa nahan, gue juga nggak ada hak untuk mencoba menahan dia gitu ya, karena hidup emang pilihan dan kenyataannya emang people comes and go. Mungkin emang pada akhirnya kita cuma butuh ya udah dijalanin aja. Nanti tahu-tahu juga masalahnya selesai semua. Disabarin aja ya. Nanti kayaknya juga tahu-tahu akan indah pada endingnya. Disyukurin aja apa yang kita punya sekarang, seseorang yang kita punya sekarang. Entah itu banyak, entah itu dikit, itu tidak akan mengukur kebahagiaan kok. Nanti tahu-tahu banyak kabar gembiranya.